kelas A Prodi Sistem Informasi, mata kuliah Analisa Proses Bisnis. Di sini saya akan memperkenalkan tentang pengenalan bisnis proses. Yang pertama ada pengertian proses bisnis, yaitu rantai aktivitas berulang yang berhubungan secara logis, menggunakan sumber daya perusahaan untuk mengelola sebuah objek dengan tujuan untuk mencapai produk atau hasil yang terukur dan telah ditentukan untuk pelanggan internal maupun eksternal. Proses bisnis ini dapat dilakukan baik secara manual maupun dengan bantuan sistem informasi. Rangkaian kegiatan yang mengambil salah satu atau banyak masukan dan menciptakan sebuah keluaran yang berguna bagi pelanggan. Berikutnya kita akan masuk di tujuan bisnis proses. Tujuan dari bisnis proses itu adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional suatu organisasi dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggannya. Itu adalah langkah-langkah dari proses bisnis. Yang pertama itu ada identifikasi proses bisnis, yang kedua ada pemetaan proses bisnis, yang ketiga ada analisa proses bisnis, yang keempat ada perencanaan proses bisnis, yang kelima adalah implementasi proses bisnis, dan yang terakhir adalah pengawasan dan evaluasi proses bisnis. Adapun manfaat dari proses bisnis itu sendiri adalah yang pertama meningkatkan efisiensi dan efektivitas, yang kedua mengurangi biaya, yang ketiga meningkatkan kualitas layanan, yang keempat meningkatkan visibilitas, dan yang kelima meningkatkan fleksibilitas, dan yang keenam ada meningkatkan kolaborasi. Berikut ada komponen utama dari proses bisnis. Menurut Spark System 2004, sebuah proses bisnis harus mempunyai yang pertama ada tujuan yang jelas, yang kedua adanya masukan, yang ketiga adanya keluaran, yang keempat menggunakan research, yang kelima mempunyai sejumlah kegiatan yang dalam beberapa tahapan, yang keenam ada dapat mempengaruhi lebih dari satu unit dalam organisasi, yang terakhir ada dapat menciptakan nilai atau value bagi konsumen. Adapun ruang lingkup dari proses bisnis tersebut adalah secara umum proses bisnis itu pengolahan bahan mentah menjadi bahan jadi, organisasi profit non profit dan pemerintahan, dan mengatur dari segi teknis maupun bisnis. Berikutnya kita masuk ke jenis-jenis proses bisnis yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada bisnis proses operasi, antara lain yang pertama terdiri dari uraian prosedur dan aturan bisnis. Yang kedua dapat dituangkan dalam aktivitas diagram. Yang ketiga rangkaian event operasional. Yang keempat melibatkan manusia, peralatan, unit organisasi, kebijakan dan prosedur. Yang keenam bertujuan menyelesaikan pekerjaan atau organisasi. Yang kedua bisnis proses informasi. Antara lain yang pertama melakukan pencatatan data, pemeliharaan data, dan penyalinan informasi. Yang kedua melibatkan manusia, peralatan, otoritas, unit organisasi, kebijakan, dan prosedur. Yang ketiga bertujuan sebagai pendukung organisasi, operasi, dan manajemen dalam menjalankan fungsi organisasi. Yang keempat analisa masukan. Yang kelima analisa keluaran, input harus ada outputnya, begitupun sebaliknya. Yang terakhir dapat menggunakan data flow diagram. Yang terakhir atau yang ketiga kita masuk di bisnis proses manajemen. Antara lain yang pertama melakukan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. Yang kedua menggunakan proses operasi dan proses informasi sebagai masukan. Yang ketiga melibatkan manusia, otorisasi, unit organisasi, kebijakan, dan prosedur. Yang keempat bertujuan untuk menjalankan fungsi manajemen. Dan yang kelima setiap output yang diserahkan atau disalinkan kepada pihak manajemen harus memiliki kepentingan guna pengembalian keputusan. Selanjutnya kita masuk di dokumentasi proses bisnis. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan dokumentasi proses bisnis. Yang pertama, identifikasi proses bisnis yang akan didokumentasikan. Yang kedua, buat diagram alir atau flowchart. Yang terakhir, evaluasi kinerja. Dalam melakukan dokumentasi proses bisnis, pastikan bahwa semua dokumen yang dibuat terus diperbarui dan disesuaikan dengan perubahan dalam proses bisnis. Selain itu, pastikan bahwa semua orang dalam organisasi memahami dan mengikuti proses yang sama. Sekarang kita masuk ke contoh studi kasus proses bisnis dalam sebuah organisasi. Yang kita ketahui adalah proses bisnis itu adalah serangkaian aktivitas yang saling terkait dan terkoordinasi dengan tujuan mencapai hasil tertentu dalam sebuah organisasi. Penggunaan proses bisnis dalam sebuah organisasi dapat membantu untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas produk atau layanan, dan mengurangi biaya produksi. Berikut contoh proses bisnis dalam sebuah organisasi. Nah, contoh studi kasus yang saya ambil kali ini adalah proses pembelian barang dengan tujuan untuk membeli barang yang dibutuhkan dengan harga terbaik dan dalam jumlah
pemasaran dan spesifikasi produk. Outputnya itu ada barang yang dibeli, faktur pembelian, dan catatan pembelian. Researchnya itu ada uang, anggaran, sistem pengadaan barang, dan tim pembelian. Prosesnya itu adalah pemilihan pemasok, negosiasi harga dan persyaratan, pembuatan pesanan, penerima barang, dan pembuatan faktur. Value-nya itu adalah penghematan biaya, ketersediaan stok barang yang cukup, dan efisiensi dalam pembelian barang. Informasi dari